Pantangan tersebut itu bukan pantangan soal perhiasan, soal pakaian atau mobil, itu bukan, tapi pantangan soal makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Hikmah Misteri. Semoga kita dan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan nikmat sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba menceritakan satu kisah tentang pesugihan yang pesugihan ini saya kira itu pesugihan paling parah lah. Karena sebagai seorang pelaku pesugihan, dia pasti akan mendapatkan kekayaan. Tapi kenapa dia yang kaya raya itu miskin? Miskin dalam hal apa? Nah, ini yang diceritakan oleh narasumber yang kebetulan saya bersama seluruh tim channel Ngulik Misteri yang waktu itu datang ke gubuk beliau di tahun 82. Sebut saja namanya Bu Harti dan suaminya yaitu Pak Fadil. Sewaktu saya datang, dia itu menceritakan tentang pengalaman-pengalaman mistis dan yang bikin saya kaget itu tentang pengalaman pesugihan. Nah, waktu itu saya mencoba untuk mengulik, untuk menggali informasi apa yang dikatakan dan diceritakan oleh Pak Fadil dan Bu Harti. Nah, bagaimana kelengkapan ceritanya tentang pesugihan yang kaya raya tapi miskin? Tidak usah lama-lama, kita langsung masuk ke cerita Hikmah Misteri. Di tahun 82, Bu Harti dan Pak Fadil yang sudah dikaruniai anak yang berusia 5 tahun. Pak Fadil dalam keadaan hidup yang serba keterbatasan, dalam keadaan hidup yang serba mengalami caci maki dari saudara-saudaranya, termasuk tetangganya juga. Karena kehidupan dari Pak Fadil dan Bu Harti semenjak pernikahan keduanya, mereka itu bisa dibilang hidup dalam keterbatasan dan bisa dibilang hidup sangat susah. Nah, selama 6 tahun mereka itu menjadi suami istri yang sudah dikaruniai anak yang berusia sekitar hampir 5 tahun. 6 tahun perjalanan pernikahan mereka dalam keadaan lingkungan yang setiap hari, setiap saat menjadi bahan gunjingan bahwa akulah orang yang paling hina dan paling melarat. Disitulah Fadil sebagai suami yang tidak sanggup melihat istrinya yaitu Bu Harti selalu menangis setiap kali Pak Fadil pulang kerja, yang waktu itu pekerjaan dari Pak Fadil adalah kuli serabutan yang bergantung pada tetangga ataupun orang-orang yang membutuhkan tenaganya. Jadi pekerjaan Pak Fadil itu tidak nentu. Dan Pak Fadil yang ketika melihat Bu Harti yang setiap hari nangis, kadang tidak belanja, kadang harus ngutang, ini yang membuat Pak Fadil sampai bertanya-tanya, ada apa Bu? Kenapa Bu kamu selalu nangis? Kenapa Bu kamu selalu bersedih? Bu Harti cerita, saya tidak sanggup Mas kalau hutang lagi. Hutangku belum juga dilunasi, kita mau hutang lagi, kita sudah tidak boleh. Kita mau makan apa? Yang dilakukan Bu Harti waktu itu bersama suaminya, bersama anak semata wayangnya, makan seadanya. Syukur-syukur ada beras. Kadang cuma singkong, itu pun dari singkong tetangga. Ini yang dialami oleh Bu Harti dan anaknya. Dan itu berlangsung bukan cuma sehari atau 2 hari, itu berlarut-larut. Selama kurang lebihnya itu hampir 6 tahun. Mungkin bisa dibilang ini kesalahan dari Pak Fadil. Dia sebagai seorang kepala keluarga, tapi dia tidak mampu untuk membahagiakan istri dan anaknya. Tapi semua itu bukan hanya kesalahan Pak Fadil. Dia menyadari bahwa dirinya tidak punya pendidikan seperti orang-orang pada umumnya. SD saja tidak lulus. Bagaimana dia bisa bekerja? Bagaimana dia bisa mendaftar ke pabrik atau ke apa? Itu permasalahan-permasalahan dari keluarganya Bu Harti. Sampai akhirnya Bu Harti dan juga Pak Fadil sepakat untuk melakukan ritual pesugihan. Itu terjadi di tahun 83. Setelah hampir 6 tahun, 7 tahun pernikahan mereka dalam keadaan yang sangat terpuruk. Kesepakatan itu pun disepakati oleh keduanya. Waktu itu anaknya yang sudah berusia 6 tahun ditinggalkan oleh Bu Harti dan juga Pak Fadil untuk ke tempat pesugihan. Dan sewaktu datang pertama kali ke tempat pesugihan yang dilakukan oleh Pak Fadil dan Bu Harti, dia menceritakan kalau dia itu ingin kaya. Tidak ada keinginan yang lain selain keinginan kaya.
Dan waktu itu si dukun pesugihan memberikan beberapa syarat, beberapa penjelasan yang tidak mudah dipenuhi oleh Pak Fadil ataupun Bu Harti. Sampai Bu Harti memohon, bisa dibilang dia mengemis-ngemis ke sama si dukun pesugihan, tolong Mbah, apapun yang Simbah harapkan dari saya akan saya berikan. Dan di situ Simbah dukun ini akhirnya memberi bantuan, yaitu keduanya melakukan ritual. Tapi yang melakukan ritual bukan keduanya. Yang diminta sama suaminya sendiri itu Pak Fadil, kamu tidak usah ikut ritual, biarkan saya saja, kamu pulang, jaga anak kamu. Bu Harti pulang sendirian dengan jalan kaki. Perjalanan dari tempat pesugihan ke rumahnya, ke kampungnya, mungkin antaranya 8 jam dia jalan kaki. Sudah hampir 2 hari anaknya ditinggalkan. Entah anaknya makan dengan apa. Karena Bu Harti dengan perasaan yang sangat sedih, membayangkan bagaimana anaknya yang cuma disiapkan nasi yang mungkin sudah basi, kalau mungkin sudah 2 hari. Dia teringat akan anaknya dalam perjalanan pulang. Bagaimana nasib anaknya. Sampai di rumah dia langsung berusaha memasak untuk anaknya, untuk menyuapi anaknya. Dan saat itu yang dilakukan oleh Pak Fadil, dia melakukan ritual. Sampai ritual itu pun selesai. Setelah selesainya, Pak Fadil dipanggil oleh Mbah Dukun. Dan saat bersama Mbah Dukun, Pak Fadil diberikan beberapa syarat dan pantangannya agar kamu bisa menjadi kaya. Syarat yang pertama, kamu harus punya usaha apapun pekerjaan dan usaha kamu. Yang kedua, kamu harus datang ke sini lagi untuk melakukan ritual setiap 40 hari. Kamu harus datang ke sini. Dan yang ketiga, itu pantangan. Kamu tidak boleh memakan sesuatu yang berlebihan. Kalau berlebihan, itu akan menjadi petaka untuk kamu. Maksudnya berlebihan gimana, Mbah? Berlebihan itu sesuatu yang tidak boleh kamu lakukan. Ketika kamu nanti sudah mendapatkan kekayaan, jadilah orang yang biasa. Orang yang tidak melebih-lebihkan sesuatu apa yang kamu dapatkan. Dan itu pun disepakati oleh Pak Fadil bersama Mbah Dukun. Saat itu Pak Fadil langsung bergegas pulang dengan naik sepeda. Karena hanya yang dipunyai sepeda, dia sepeda kayu, dia sampai ke rumah. Dan saat sampai di rumah, Pak Fadil menjelaskan bagaimana sang dukun itu menjelaskan bagaimana tata caranya, bagaimana pantangannya. Semuanya dijelaskan ke istrinya, yaitu Bu Harti. Dengan pekerjaan yang sebagai kulis serabutan. Hasil yang tidak seberapa. Yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Bu Harti, anaknya, termasuk Pak Fadil. Demi dia punya modal. Dia rela tidak belanja apapun sampai hampir 4 hari. Pekerjaan kulit serabutannya itu digunakan untuk modal. Modal yang tidak seberapa waktu itu. Tapi selama hampir 1 bulan, singkat ceritanya, modal itu berubah sampai hampir puluhan kali lipat. Sesuatu yang tidak wajar. Tapi itulah yang dihasilkan oleh Pak Fadil dan Bu Harti. Dalam kurun waktu 1 bulan saja, yang didapatkan oleh Pak Fadil seakan-akan semuanya menjadi berubah. Anaknya mulai merasakan hari-harinya tercukupi. Anaknya yang sudah masuk sekolah SD sudah bisa dapatkan uang saku. Bu Harti sudah bisa merasakan bagaimana dia bisa membenahi rumahnya, merenovasi rumahnya sedikit demi sedikit. Itu dalam kurun waktu 1 bulan. Sampai pada puncak-puncaknya itu setengah tahun, Bu Harti dan juga suaminya punya toko sembako. Toko sembako yang dimiliki oleh Pak Fadil dan Bu Harti. Bu Harti tanpa disadari, dia melanggar pantangan yang sudah dijelaskan oleh Pak Fadil, yaitu suaminya. Pantangan tersebut itu bukan pantangan soal perhiasan, soal pakaian atau mobil, itu bukan. Tapi pantangan soal makanan. Dia tidak sadar bahwa dia tidak boleh makan sesuatu yang berlebihan. Dia hanya sekedar makan sate. Dia kepingin sekali kayak gimana sih orang-orang kaya itu makan sate. Dan sate itu pun dimakan bersama suaminya dan anaknya. Mereka begitu menikmati. Karena mungkin selama hampir 7 tahun pernikahan dengan dikaruniai anak. Yang namanya sate baru kali pertama itu dirasakan oleh Bu Harti dan Fadil. Karena dulu di tahun 83 orang yang kurban itu masih jarang. Jarang di Idul Adha ataupun hal hari-hari kurban itu mereka pun tidak dapat jatah. Ya wallahu alam, itu yang diceritakan oleh Bu Harti. Nah, sate yang pertama kali dirasakan itu ternyata berakibat fatal. Yang pertama, anak semata wayangnya harus meninggal dunia.
Sate yang setelah dimakan, di sore harinya dia tubuhnya panas. Yang waktu pertama kali Bu Harti mengira itu efek dari daging kambing. Karena fisik anaknya masih kecil, karena saking lahapnya makan daging sate tubuhnya panas. Bu Harti dan Pak Fadil tidak sedikit pun mengira kalau penyebab meninggal anak semata wayangnya dikarenakan karena melanggar pantangan. Yang diketahui oleh Bu Harti dan Pak Fadil ya dikarenakan karena makan sate yang berlebihan, tubuhnya panas, sampai 2 hari di rumah sakit dirawat. Pada kenyataannya anaknya Bu Harti harus meregang nyawa, harus mengembuskan nafas terakhir. Dan setelah meninggal anaknya ini, Bu Harti akhirnya menanyakan ke Mbah Dukun, apa yang sebenarnya terjadi dengan anakku, Mbah, kenapa anakku meninggal? Jawaban dari sang dukun sangat jelas. Kamu sudah melanggar pantangannya. Kamu tidak boleh berlebihan, terutama tentang makanan. Kamu makan biasa saja. Jangan makan daging, itu yang pertama. Dan jangan makan yang lebih-lebih lagi. Dan semenjak saat itu Bu Harti berusaha untuk tidak memakan apapun yang berkaitan dengan daging atau yang bernyawa. Telur pun tidak berani. Dan sampai kurun waktu semenjak anaknya meninggal, 1 tahun pertama, Bu Harti berharap punya keturunan kembali. Tapi kenyataannya selama hampir 7 tahun semenjak dia melahirkan anak pertama, setelah dia meninggal tidak kunjung juga dia dapatkan keturunan. Sampai 5 tahun sepeninggal anak semata wayangnya, Bu Harti berusaha lewat rumah sakit, lewat beberapa dokter-dokter, bahkan dukun atau tukang pijat dan dukun bayi dan sebagainya, itu sudah dilakukan oleh Bu Harti agar dia punya keturunan. Karena selama 5 tahun itu yang diceritakan oleh Bu Harti, dia sudah menjadi orang yang bisa dibilang paling kaya di kampung. Tapi karena dia tidak punya keturunan, dia berpikir lagi, untuk apa aku kaya kalau aku tidak punya keturunan? Dalam kehidupan yang diceritakan oleh Bu Harti dan Pak Fadil selama 5 tahun, dia sangat berhati-hati untuk tidak makan sesuatu yang lebih. Dengan keadaan yang sangat terbiasa. Mungkin orang melihat kalau Pak Fadil dan Bu Harti itu orang kaya, orang yang paling enak. Bisa ke sana, bisa ke sini. Kemana saja bisa dilakukan oleh keduanya. Tapi yang tidak diketahui oleh halayak umum, bahwa makanan atau nasi yang setiap hari mereka makan, itu hanya lauknya tempe dan tidak lebih dari itu. Sambal, ya bisa dibilang itu bukan hal yang enak. Dari dulu sudah seperti itu Bu Harti sama Pak Fadil, tempe dan sambal itu sudah hal yang biasa, sudah hal yang lumrah. Di saat dia kaya pun harus seperti itu. Itu selama setelah anaknya meninggal. Dan satu-satunya harapan dari Bu Harti, anak yang diharapkan itu hadir, anak yang diharapkan itu bisa dilahirkan kembali dari kandungannya Bu Harti. Selama 5 tahun tidak ada yang bisa membuat Bu Harti itu hamil. Dan setelah 5 tahun yang diceritakan Bu Harti, apa yang dialami Bu Harti setiap hari-harinya, dia merasakan betapa sepinya keluarga, kekayaan yang dia setiap hari melihat dari kanan kiri, mobil yang berjejer, rumah yang sudah ditingkat. Tapi ketika dia merasakan tidak ada siapa-siapa di rumah kecuali hanya suaminya, rasa sepi itu pasti nampak dalam hati Bu Harti. Sampai kurun waktu 10 tahun, usaha yang luar biasa, kekayaan yang sudah tidak terkira banyaknya. Bu Harti sangat-sangat merasakan bagaimana dia menyesali. Karena dalam usaha dia menjadi orang kaya terkabul. Tapi usaha dia untuk mendapatkan keturunan, untuk mewarisi kekayaannya tidak ada. Dan dia tidak akan rela warisannya itu dibagikan atau diserahkan ke orang-orang yang pernah menghinanya. Karena Bu Harti masih rasa sakit hatinya itu masih terasa. Apalagi suaminya. Keinginan dari Bu Harti inilah yang mendorong Bu Harti mengucapkan dan berkata sama Pak Fadil, aku ingin berhenti Pak. Aku sudah tidak kuat. Untuk apa aku kaya kalau aku tidak punya keturunan? Bapak, sekali lagi saya berharap, ayo Pak kita ke Mbah Dukun lagi. Dan saat datang ke Mbah Dukun, yang setiap 40 hari suaminya datang, di sana Bu Harti dan Pak Fadil menjelaskan, Mbah, saya sudah 10 tahun melakukan pesugihan ini, saya tidak kuat Mbah. Tidak kuat kenapa? Kamu sudah kaya, semuanya sudah dituruti. Apa kamu ingin berhenti?
Iya mbah, aku pengen keturunan mbah, aku pengen punya keturunan mbah, aku tidak punya keturunan. Untuk apa aku kaya kalau tidak ada yang mewarisi kekayaanku? Dan Mbah Dukun itu pun menjelaskan ke Bu Harti dan juga Pak Fadil, kalian berdua selama 10 tahun kalian melakukan ritual pesugihan yang disuamimu melakukannya setiap 40 hari sekali. Di balik itu ada sesuatu yang kalian tidak tahu. Apa mbah? Kalian tidak akan punya keturunan. Apa mbah? Saya tidak mungkin punya keturunan. Terus untuk apa mbah aku kaya? Ungkap Bu Harti, kalau kamu ingin punya keturunan bisa, tapi dengan syarat anakmu bukan anak dari golongan manusia, tapi itu titipan dari sosok jin yang akan menggauli kamu dan kamu akan dapatkan keturunan. Mbah, saya tidak mau mbah kalau seperti itu mbah. Saya mendingan tidak punya apa-apa mbah. Terserah kamu, terserah kalian berdua. Dan saat itu Bu Harti yang sama suaminya Pak Fadil bertekad untuk mengakhiri ritual itu. Pak Fadil yang sudah tidak lagi datang ke ritual selama 40 hari sekali sudah tidak datang lagi, dan semuanya berakibat benar-benar menjadi fatal untuk semua usaha yang dimiliki oleh Pak Fadil. Tapi di balik hancur usahanya Pak Fadil, ada satu hal yang diceritakan Bu Harti. Dia mulai merasakan kalau dia seperti mengandung. Tepat di tahun 94, anak kedua itu lahir dari kandungan Bu Harti. Waktu itu masih ada sedikit kekayaan. Tapi setelah anak itu lahir dan 2 tahun berselang di tahun 96, anak kedua lahir. Semuanya sudah tidak dipunyai oleh Bu Harti. Dan hanya satu rumah yang dihuni oleh Bu Harti waktu itu yang saat itu sudah dikaruniai 2 orang anak. Itu sudah tidak melakukan ritual. Dan di tahun 99, anak ketiga itu dilahirkan. Semuanya sudah habis. Termasuk rumah yang dihuni oleh Bu Harti harus dijual untuk menafkahi ketiga anaknya. Dan Pak Fadil dengan modal penjualan rumah itu dia gunakan untuk usaha-usaha yang lainnya. Tapi usaha yang dilakukan Pak Fadil semuanya seperti tidak ada keberkahannya. Semuanya seperti diambil kembali oleh sosok perewangan, sosok jin yang sudah membantu Pak Fadil sewaktu dia menjadi orang kaya. Ini yang diceritakan oleh Pak Fadil dan juga Bu Harti bersama ketiga anaknya dalam keadaan rumah yang sederhana. Dan rumah itu dibangun dengan jerih payah dari Pak Fadil, bukan kaitannya dengan pesugihan yang pernah dilakukannya sekitar 15 tahun atau 10 tahun yang lalu. Semoga dari kisah Bu Harti ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya, agar kita jangan pernah terjerumus ke dalam lembah pesugihan dalam bentuk hal apapun. Saya Pak Ade di channel Hikmah Misteri. Terima kasih untuk dukungan dan support kalian semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.